Malam ini merupakan ibadah terakhir dalam tahun 2020. Kita percaya bahwa tahun ini merupakan pemberian Allah, Sang Pengatur waktu yang abadi. Dalam menjalani hari-hari di tahun 2020, pasti banyak peristiwa yang terjadi, baik suka maupun duka, keberhasilan maupun kegagalan, tertawa dan menangis, kehidupan dan kematian. Mengingat waktu-waktu yang sudah berlalu itu merupakan pemberian Allah, sudah selayaknya di akhir tahun ini kita serahkan kembali kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dengan Kidung Jemaat nomor 15. Ibadah tutup tahun saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa, Sang Pengatur waktu dan kehidupan, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Disilakan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, yang menjadi tema ibadah pada ibadah tutup tahun saat ini adalah oleh kasih karunia Allah menyelamatkan manusia. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 331 ayat yang pertama. Sebagai umat Allah, kita penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Kita sering kurang menghargai Tuhan dan karyanya. Juga sering kurang menghargai sesama dalam kehidupan sehari-hari. Waktu pemberian Tuhan sering kita pergunakan untuk hal-hal yang sia-sia, yang sebenarnya tidak bermanfaat bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu,
marilah di akhir tahun ini kita bersama-sama memohon pengampunan kepada Tuhan. Ya Allah, pandanglah kami, umat-Mu yang pada malam ini menghadap kepadamu di akhir tahun 2020 ini. Jika kami mengingat segala perbuatan kami di tahun 2020, kami merasa menyesal. Jika mengingat segala pelanggaran kami, hati kami merasa sedih. Berulang kali kami mengabaikan panggilan-Mu, baik dalam perbuatan sehari-hari maupun dalam ibadah kami. Berulang kali kami merendahkan sesama kami dan tidak menghargainya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tuhan, kami sering menempuh jalan kehidupan yang menurut kehendak dan kepentingan pribadi. Pada saat bekerja kami sering tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tuhan, kami sering tidak bijaksana dalam mengurus keluarga. Kami sering tidak bijaksana dalam membimbing dan mendidik anak-anak kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tuhan Maha Pengasih dan Pengampun. Dalam kasih-Nya Ia mengampuni setiap orang yang mengakui kesalahannya dengan hati yang tulus. Firman-Nya yang demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian berita anugerah untuk kita semua yang terambil dari Kolose pasal yang pertama, ayat 13 sampai dengan yang ke-14. Kita sambut dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 39 ayat yang pertama. Walau dalam
kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita mohon pertolongannya, kita dikuatkan dengan kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu dengan rasa syukur. Beragam berkat yang kami terima sebagai wujud kasih sayang-Mu yang tidak akan pernah dihentikan oleh kekuatan apapun juga. Sehingga kami merasa bersyukur menjadi anak-anak pilihan Tuhan. Engkau juga senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kami, sehingga kami terhindar dari beragam godaan dunia yang seringkali datang dalam perjalanan kehidupan kami. Beberapa saat jam kemudian ya Tuhan, kami akan masuk dalam tahun yang baru, meninggalkan tahun 2020. Kami menyadari Tuhan, ada banyak kesalahan yang kami buat dalam perjalanan sepanjang tahun ini. Tetapi kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau, yang senantiasa mengampuni kami, dan berikan tanggung jawab kepada kami untuk tetap dan kemudian berubah menjadi orang-orang yang senantiasa menjadi teladan bagi banyak orang. Dalam suasana menjelang pergantian tahun Tuhan, kami memenuhi undangan-Mu masuk dalam rumah-Mu yang kudus. Kami merindukan sapaan sabda-Mu. Kami mohon kekuatan dari-Mu ya Tuhan, supaya kami mampu untuk mendengar dengan baik, bersapi segala apa yang kami baca dan kami renungkan, terlebih sebagai landasan dalam perjalanan kehidupan kami yang akan datang. Kami mohon kekuatan, kami mohon pengertian yang sumbernya dari Engkau saja. Berfirmanlah ya Allah kepada kami semua siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Yohanes 8 ayat 12 sampai yang ke-19, yang demikian firman Tuhan. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu. Kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku."
Demikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa meluangkan waktu untuk membaca merenungkan, terlebih menerapkan dalam hidup sehari-hari. Tuhan menolong kita semua. Amin. Kidung Jemaat 59 ayat yang pertama. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Tidak lama lagi, hitungan jam, kita akan bersama-sama meninggalkan tahun 2020 yang penuh dengan beragam kenangan pastinya. Nah saudara, beberapa saat yang lalu saya sempat menuliskan sebuah komen begitu dalam media sosial yang intinya saya mengatakan demikian: kalau saja ada peristiwa yang jumlahnya 100 dalam tahun ini yang terjadi dalam kehidupan kita, saya dan Bapak Ibu semua begitu. Dari 100 peristiwa yang terjadi itu ada satu peristiwa yang terjadi karena kesalahan kita. Dan ada 99 peristiwa yang dikatakan benar dan menopang kehidupan banyak orang. Apakah dengan satu peristiwa yang mengakibatkan banyak orang menjadi tidak nyaman termasuk diri kita itu akan menjadikan kita ngelokro begitu, kecewa, putus asa? Hanya satu peristiwa yang dikatakan salah dari 99 peristiwa lainnya yang benar. Apakah kita menjadi orang yang seolah-olah gagal dalam tahun ini dan tidak berpengharapan lagi di tahun depan 2021? Begitu juga sebaliknya. Kalau dalam 100 peristiwa yang terjadi, ternyata ada satu peristiwa yang membanggakan kita, saya dan Bapak Ibu semua. Dan 99 peristiwa itu salah dan mengakibatkan banyak orang berdampak dari kesalahan yang kita buat. Apakah kita kemudian merasa bangga? Sehingga bahasa saya itu sok heboh begitu. Saking senangnya karena ada satu peristiwa yang membanggakan dan membuat orang itu terkesima dengan satu kebenaran yang kita lakukan. Padahal ada 99 peristiwa yang salah. Apakah kira-kira di tahun yang akan datang 2021 kita menjadi orang yang overconfident begitu, kepercayaan sangat lebih, padahal hanya satu saja yang benar dan 99 yang salah? Nah saya kira ini perlu kita renungkan dalam perjalanan hidup kita. Ada 4 poin yang saya bidik dari ungkapan ini. Yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mestinya kita harus menjadi pribadi yang masih diberi kesempatan untuk memperbaiki yang salah. Sehingga kita tidak boleh hanya satu kesalahan itu menenggelamkan 99 kebenaran. Karena manusia itu masih diberi kesempatan untuk mengakui kesalahannya dan tidak boleh terpuruk hanya satu kegagalan. Walaupun kita ingin sempurna begitu, tapi kesalahan satu tadi jangan membuat kita menjadi tenggelam dan tidak berpengharapan di tahun yang akan datang. Kemudian
pada peristiwa yang kedua ketika ada satu kebenaran dan 99 yang salah, diingatkan kepada kita sebagai pribadi Kristen begitu. Jangan pernah sombong. Ya omong siji wae kok yang benar dari 99. Itu diingat terus begitu. Sampai yang mendengarkan itu bosen. Wong sing bener mek siji, yang salah 99. Ada kesempatan juga kepada kita untuk memperbaiki diri. Supaya kita tidak sombong. Seolah-olah satu kebenaran itu bisa menutupi 99 yang salah. Tidak. Demikian juga nampaknya kita sadar harusnya sebagai pribadi yang juga memiliki kekuatan. Sehingga kesalahan yang 99 yang benar masih tersimpan kekuatan untuk terus berupaya menjadi teladan bagi banyak orang. Dan yang terakhir Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita ini senantiasa diberi Tuhan kesempatan untuk berupaya memperbaiki dan jangan coba-coba untuk berupaya menutupi kekurangan kita yang ada. Nah, ada banyak pasti pendapat-pendapat yang bisa terhimpun dari ilustrasi yang saya sampaikan melalui komen yang saya sebutkan dalam media sosial itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, saya meyakini, ya kalau salah juga nggak apa-apa sih, meyakininya begini, di akhir, di penghujung tahun seperti ini, setidaknya dalam pikiran kita itu ada dua hal yang yang bergejolak atau yang sedang menjadi pergumulan kita semua. Itu semua orang pastilah. Kalau tidak ya mungkin beberapa orang saja lah. Pergumulan yang terjadi adalah dia mengingat dan terus berusaha mengingat di masa-masa akhir tahun ini. Dengan pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam hidupnya. Dia ingat sekuat tenaga dari sesuatu yang mengembirakan dan juga sesuatu yang menyakitkan. Dia ingat betul, dia berusaha untuk mengingat. Nah, Bapak Ibu pasti juga mengalami hal yang sama. Yang pertama. Nah, setelah berusaha untuk mengingat apa yang sudah dialami dalam sepanjang tahun ini, maka juga setelah itu reda sedikit itu, rodok-rodok tentrem ayem begitu, mengendap begitu ya. Muncul lagi sebuah pergolakan pemikiran, harapan yang akan terjadi kira-kira seperti apa, kira-kira seperti apa, gitu ya. Apakah juga terjadi peristiwa yang tidak menyenangkan di tahun dulu atau tidak? Tapi ada harapan supaya tahun yang akan datang ada peristiwa-peristiwa yang menyegarkan, yang menyenangkan, yang memotivasi sehingga ada sesuatu yang membuat kita itu menjadi sejahtera. Nah, harapan itu seolah-olah memiliki kekuatan dahsyat. Nah, pasti dua hal itu yang sedang dialami oleh kita. Atau setidaknya kalau yang tadi tidak memiliki pemahaman seperti itu, setelah mendengarkan khotbah ini baru terasa semacam itu. Nah, saudara-saudara yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan. Nah, dua hal tadi itu. Orang mengatakan dengan istilah yang lagi keren anak-anak sekarang dalam pergantian tahun itu dengan kata-kata refleksi dan resolusi. Gitu. 2R begitu ya. Refleksi dan resolusi. Di mana refleksi itu ya pemahaman yang paling sederhana adalah pengalaman-pengalaman yang terjadi kita hayati, kita renungkan supaya yang baik akan menjadi baik, yang pernah ada sesuatu yang tidak menyenangkan menjadi tenggelam dan semoga tidak terjadi lagi. Kemudian resolusi lebih dimaknai sebagai sebuah ekspektasi, harapan ke depan pasti harus lebih baik dari yang sekarang dalam segala hal, terutama dalam perilaku. Dua hal ini menjadi catatan penting
dalam akhir tahun yang dimiliki oleh semua manusia, baik yang terungkap maupun yang tidak terungkap, tapi itu seolah-olah sudah menjadi doa begitu. Jadi sejajar dengan doa, dengan mohon pengampunan Tuhan sepanjang tahun kemarin ada sesuatu yang salah, dan bersyukur ada juga sesuatu yang menyenangkan. Terus kemudian dilanjutkan, semoga tahun yang akan datang itu lebih baik, penuh dengan keceriaan, sukacita, dan mohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan saya. Itu terus diungkapkan seperti itu. Tidak salah. Tidak salah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, tetapi yang perlu dicermati adalah dua tindakan refleksi dan resolusi itu. Dua-duanya itu harus terikat baik dan kemudian ditancapkan dalam satu sumber. Dan sumber itu tidak lain adalah Tuhan. Sang hikmat yang dalam bacaan kita pada saat ini, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Artinya, jika ada dua kekuatan yang sedang menjadi pergumulan kita semua, kekuatan refleksi, kekuatan harapan, resolusi dengan ekspektasinya itu menjadi sangat kuat dan bermanfaat dan berfaedah yang tidak hanya untuk diri kita tetapi juga untuk orang lain jika ditancapkan pada sang hikmat yang jelas-jelas dikatakan bahwa akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Sehingga jika dua hal kekuatan itu menancap pada sang hikmat yang terang, maka dipastikan saudara-saudara dan saya dalam perjalanan tahun yang akan datang itu berjalan dalam rel yang benar karena kita terhindar dari kegelapan. Ini yang menarik. Sehingga kata kuncinya sangat jelas. Ketika terungkap bahwa sang hikmat adalah terang, maka sang hikmat mengambil inisiatif pertama kali menawarkan kepada kita semuanya untuk mengikut terang hidup itu. Dan pastilah kita semua dengan memiliki dua pondasi antara refleksi dan resolusi tadi tidak akan pernah memiliki bayang-bayang kegagalan di tahun yang akan datang. Satu kata kunci, konsistensi diri untuk tetap berada dalam terang hidup Allah. Itu saja. Nah, semoga Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kita senantiasa dimampukan untuk tidak lagi terkecoh dengan kegelapan dunia yang mungkin menawarkan seolah-olah terang begitu. Tapi di sana ada banyak godaan-godaan yang menghancurkan kita untuk menjadi orang yang tidak berhikmat. Tetapi jika kita menancapkan refleksi dan resolusi harapan kita hanya pada satu sumber yang adalah Allah, kita semakin mengenal siapa Yesus. Kita juga semakin mengenal siapa Allah. Dan tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang meragukan. Karena baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Konsistensi diri, berada dalam terang Kristus, maka hasil yang kita dapatkan, kita akan menjadikan hidup kita penuh dengan keadilan dan kebijaksanaan. Semoga tahun 2021 yang beberapa jam lagi kita akan masuki menjadikan kita semakin tidak hanya sekedar terlihat seolah-olah menjadi orang berhikmat, tapi benar-benar menjadi orang yang berhikmat, yang membuahkan sikap tindakan penuh dengan keadilan dan kebijaksanaan. Selamat
menyongsong tahun baru 2021. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita mengambil saat teduh dengan menghayati persembahan pemuda GKJW Jemaat Tawang. Disilahkan. Bertiru sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi
kasih atas persembahan pujiannya. Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara kita sambut dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 332 ayat yang pertama. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita memperbarui iman kita dengan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dalam memberikan persembahan. Ada firman Tuhan yang mendasari kita dalam memberikan persembahan, terambil dari kitab 1 Tawarikh pasal 29 ayat 17 berbunyi demikian. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dengan diiringi Kidung Jemaat 302. Akan kita pujikan bait pertama dan yang kedua.
Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat dan nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang kita ungkapkan dengan pujian. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan sabdamu malam hari ini. Di akhir tahun 2020 kami menghayati perjalanan hidup kami didasarkan pada perenungan pribadi refleksi kami masing-masing. Kami sadar bahwa kami manusia yang penuh dengan kesalahan dan dosa. Walaupun dalam perjalanan kehidupan kami ada saat-saat di mana kami merasa sejahtera atas perbuatan-perbuatan yang kami lakukan sebagai teladan bagi banyak orang. Tapi kami sadar benar bahwa keteladanan kami tidak sempurna. Sehingga kami terjebak dalam godaan-godaan duniawi. Kami pun bersyukur ya Tuhan. Karena Engkau mengingatkan kepada kami. Melalui firman-Mu pada malam hari ini juga untuk berpengharapan. Dengan penghayatan resolusi penuh dengan ekspektasi. Dan dua hal utama itu harus kami tancapkan dalam Sang Hikmat Agung, sumber terang dan menawarkan terang kepada kami untuk juga kami lanjutkan kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan dan kami mohon kekuatan untuk melanjutkan kehidupan pemberian-Mu. Biarlah kami senantiasa berkomitmen untuk terus memancarkan sinar yang berasal dari-Mu. Terciptalah suasana keadilan dan kebijaksanaan. Kesempurnaan dalam kami memahami akan firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah kekuatan Roh-Mu yang kudus yang melengkapi. Kami mohon kepadamu ya Tuhan untuk seluruh warga jemaat GKJW Jemaat Tawang. Kau senantiasa menyertai dalam setiap pergumulan kehidupan mereka. Biarlah semangat untuk senantiasa mendekat dan terus memenuhi panggilan-Mu masuk dalam pelukan kasih-Mu menjadi hal yang prioritas dalam hidup mereka. Sehingga tahun yang akan datang 2021 keteladanan terus dipancarkan dalam hidupnya karena tingkah lakunya mencerminkan, memperlihatkan betapa baiknya Tuhan kepada banyak orang melalui perjalanan hidup mereka. Anak-anak dalam usaha untuk mencapai cita-citanya, baik mereka yang masih berada dalam bangku sekolah atau perkuliahannya, maupun mereka yang sudah bekerja, maupun mereka yang berpengharapan untuk mendapatkan pekerjaan lebih baik. Tuhan tolonglah mereka untuk terus dalam hidupnya yang dilakukan hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan penatua diaken Majelisan GKJ Jemaat Tawang dalam upaya untuk terus memperbaiki perjalanan pelayanannya. Kau senantiasa memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka satu persatu dan keluarganya. Biarlah program-program jemaat bisa berjalan dengan baik, melibatkan seluruh warga jemaat. Dan diperuntukkan tidak hanya untuk kepentingan intern gereja, tetapi lebih pada ibadah yang sejati untuk keperluan-keperluan ekstern, baik kepada siapa saja, manusia atau seluruh ciptaan Tuhan dengan kelestarian alam, supaya kemudian dunia tidak menjadi rusak, tetapi penuh dengan kesuburan dan bermanfaat bagi manusia itu sendiri. Bangsa dan negara kami yang terus berupaya Tuhan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Mohon Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberikan kebijaksanaan yang terbaik kepada mereka dalam menentukan arah perjalanan bangsa dan negara. Para pemimpin kami tetap memiliki semangat untuk kepentingan warga negaranya. Demikian juga kami semua Tuhan menopang
untuk kebijaksanaannya para pemimpin ini, sehingga bangsa Indonesia terus akan tercipta keadilan, kemakmuran, kemerdekaan, terutama kemerdekaan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang berlimpah ruah. Dan pada saat ini kami menghaturkan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Rasa syukur dalam ibadah akhir tahun pada saat ini. Terimalah Tuhan. Seluruhnya akan dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah Tuhan syafaat kami. Kami aturkan dengan berlandaskan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengajar kepada kami doa yang demikian. Selamat malam Bapak Ibu. Malam. Rasanya belum lama kita melalui tahun 2020, beberapa jam lagi kita sudah masuk dalam tahun 2021. Saya yakin kita semua sepanjang tahun ini secara pribadi maupun berkeluarga mengalami banyak pergumulan dalam kehidupan masing-masing, suka, duka, sukacita, berkat, tentu mewarnai setiap kehidupan kita. Secara umum, semua merasakan di tahun ini, kira-kira mulai bulan Maret, dunia merasakan pembatasan-pembatasan oleh karena pandemi COVID-19. Aktivitas di luar dibatasi, bertemu orang lain dibatasi, bahkan kita beribadat pun dibatasi dengan jarak. Harus jaga jarak, tidak bisa saling bersalaman. Tetapi itu semua tidak membatasi semangat Bapak Ibu untuk tetap beribadat, untuk tetap beribadah, untuk tetap setia kepada Tuhan.
Itulah yang menjadi kebanggaan kami, para penatua diaken jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembatasan itu berdampak. Dampaknya tentu beragam kepada kita semua. Semuanya merasakan apapun profesi kita. Tapi kami sebagai anggota majelis jemaat bersyukur ada kehidupan warga yang tidak bisa dibatasi sekalipun dalam suasana pandemi COVID-19, yaitu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kesetiaan Bapak Ibu di dalam beribadat, keterlibatan Bapak Ibu dalam program-program jemaat, mewujudkan program-program jemaat, sehingga setiap program jemaat bisa terlaksana. Mungkin ada 1-2 yang tidak terlaksana oleh karena pandemi ini. Kami sebagai anggota atau sebagai pelayan harian majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu warga jemaat keseluruhannya atas dukungannya pada setiap program-program jemaat, termasuk dukungan melalui anggaran jemaat, melalui beragam persembahan, sehingga kebutuhan-kebutuhan jemaat bisa terpenuhi, bahkan tahun ini bisa berlebih. Itu karena semangat Bapak Ibu di dalam berjemaat. Sebagai PHMJ sekaligus juga mewakili penatua diaken, kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan perhatian Bapak Ibu terhadap seluruh kegiatan-kegiatan jemaat. Demikian juga kami mohon maaf atas kekurangan-kekurangan di dalam pelayanan kami kepada Bapak Ibu sekalian, dengan harapan di tahun yang akan datang atas dukungan Bapak Ibu dalam berjemaat, kami para penatua diaken semakin bersemangat di dalam melayani Bapak Ibu. Akhirnya kami mengucapkan selamat menyongsong tahun baru yang sebentar lagi akan kita sambut. Dengan harapan, marilah kita tetap berjemaat, melakukan, menjalani kehidupan ini dengan tetap beriman, berpengharapan kepada Tuhan Yesus yang berlandaskan pada kasih-Nya. Demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan. Ada kekurangannya kami mohon maaf, terutama di dalam pelayanan kami kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sumiati yang sudah mewakili pelayan harian majelis jemaat untuk menyampaikan kata sambutannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita akan masuk dalam penghujung ibadah kita. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Jemaat, undurlah dari hadapan Tuhan. Jalani kehidupan di tengah-tengah keluarga dan masyarakat dengan penuh pengharapan, tenang dan menjaga kebersihan jasmani dan rohani. Kidung Jemaat 346 ayat yang pertama. Tuhan Allah beserta
Anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, kasih kesetiaan Tuhan Yesus Kristus dalam setiap karya Rohul Kudus, senantiasa hadir dalam kehidupan saudara-saudara, saat ini sampai selama-lamanya. Amin.